2、1、よし Hi guys, Ohayo. Hai guys, Ohayo. Hai, watashi wa Fuji desu. Kali ini aku akan review tentang buku ini. Aku dapat buku ini dari Gramedia, judulnya adalah Obat Malas Dosis Tinggi. Jadi aku dapat ini pas lagi jalan-jalan di Gramedia sebenarnya. Pas di Gramedia itu banyak banget buku yang kayak gini berwarna-warni, dan ini kebetulan aku dapat yang edisi for worker and employee. Sebenarnya aku lihat sih ada dua, yang satu lagi adalah milenial. Jadi ada dua, kebetulan aku untuk worker, jadi aku ambil yang ini. Sebenarnya yang untuk milenial juga bisa, kalian bisa cari di sana. Dan menurut aku bukunya apa ya? Ini bagus banget. Ini dari Quanta, penerbitnya di dalamnya kayaknya, oh ini penerbitnya adalah PT LX Media Komputindo, Kompas Gramedia. Yang seperti ini. Yang satu lagi itu kalau nggak salah warnanya agak biru, ya. Dan kenapa aku suka buku ini? Karena bukunya itu pertama gampang untuk dipahamin isinya, terus juga praktikal banget, dan bukan hanya tentang kesuksesan itu dengan yang ada di dunia. Dia juga ingin kita kalau untuk kedepannya itu bukan hanya tentang keduniaan saja, jadi terkait dengan spiritual juga, karena di sini disebutkan ketika kita berusaha bukan hanya dengan istilahnya usaha yang keduniawian saja, misalnya kerja keras dan lain-lain, tapi yang penting juga adalah kita memintanya itu pada Allah, pada Tuhan. Terus juga ketika kita mau kaya, katanya kita juga disarankan untuk memberikan sedekah sebanyak-banyaknya. Jadi seperti itu yang aku suka. Dan oke, kita langsung review saja. Jadi ketika aku dapet ini adalah di Gramedia, harganya itu sekitar 80.000. Menurut aku cukup mahal. Ya, tapi kalau lihat dari segi isinya sih worth it banget. Dan nggak tahu kenapa ya, aku sekarang akhir-akhir ini lebih suka buku yang berisi tentang pengembangan diri daripada buku-buku cerpen. Kalau dulu aku suka banget buku cerpen ataupun ya buku-buku novel seperti itu, tapi nggak tahu sekarang lagi suka aja seperti ini ya. Jadi ini diterbitkannya, kalau dari data tadi aku lihat sekilas adalah di tahun 2018, tapi kalau di sini aku kayaknya dapat cetakan yang 2020 ya, di tahun 2020. Dan pas aku baca buku ini juga, jadi penulisnya itu namanya adalah Khalifah Bisma Sanjaya, atau nama aslinya sih sebenarnya kalau nggak salah Muhammad Nur. Maaf ya Pak kalau salah. Dia juga dai juga. Dia banyak banget pengalamannya ketika menulis buku ini. Dia pernah jadi tukang las, dia pernah jadi penjual dawet, dia juga pernah menjadi dai. Mungkin most of all, ya kebanyakan sih dia menjadi dai ya di daerah Batam sana, dan sekarang dia menjadi penulis untuk buku-buku bestseller seperti ini. Dan katanya buku-buku sebelumnya juga ada. Dan kenapa aku suka buku ini? Karena tagline-nya itu keren banget. Resep spesial untuk mengatasi penyakit malasmu. Jadi seperti kita sendiri, pas aku beli ini sebenarnya sebelum corona melanda. Jadi aku banyak beli buku, kayaknya lebih dari 10 buku yang belum aku baca, numpuk banget. Jadi ketika dulu waktu kerja di perusahaan, aku beli buku kayak gitu, tapi jarang dibaca karena lebih banyak lembur dan lain-lain. Jadi aku jarang banget baca bukunya. Ketika sekarang musimnya corona, kerjaan banyak libur, dan hampir sebagian dari kita rebahan semuanya. Jadi manusia rebahan yang diinginkan. Tapi biar bermanfaat atau berproduktif, seperti apa sih caranya? Dan aku baca buku ini lagi karena menurut aku selama ini hal yang aku lakukan adalah malas. Jadi aku pengen banget positif, menjadi hal-hal yang negatif atau yang kurang tadi menjadi positif. Salah satunya adalah ini. Karena aku pikir kayaknya aku harus mulai berubah deh, menjadi lebih baik. Kayak kita semua harus berubah ya. Dan makanya aku beli buku ini. Kenapa buku ini bagus? Karena tadi yang pertama adalah berisi tentang buku pengembangan diri. Jadi bukunya itu apa ya, bukan menggurui, tapi menurut aku dia juga memberikan contoh terkait ya bagaimana dia berusaha dari dulu sampai sekarang. Terus juga bagaimana dia sukses dengan buku ini yang katanya sih royaltinya itu kayak yang per berapa bulan itu dapat 150.000 atau berapa, bukan 150 juta maksudnya. Keren banget kan. Aku juga sebenarnya jadi pengen jadi penulis nih. Soalnya lihat datanya 150 juta, siapa yang nggak mau gitu untuk jadi seorang penulis, apalagi kayak J.K. Rowling dan lain-lainnya yang dapatnya itu adalah bisa jutaan dolar ya. Makanya
langsung mereka itu pada jadi miliarder seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin ada kali ya, tapi aku belum lihat. Oh, banyak. Aku tahu penulis yang keren kayak gitu ya, kayak penulis Laskar Pelangi dan lain itu juga best seller dan bagus-bagus, kayaknya menurut aku di mereka dapat ya ratusan juta atau mungkin ada yang MM-an, siapa tahu ya. Buku ini juga isinya bagus banget karena bisa dipraktekkan kapanpun dan dimanapun. Ya memang sih kita nggak bisa langsung berubah langsung, tapi setidaknya sedikit demi sedikit ya step by step ya. Kalau dalam bahasa Jepang dang perlahan-lahan seperti itu. Dan buku ini bisa digunakan ataupun dibaca oleh anak-anak, remaja ataupun dewasa. Mungkin anak-anak kalau mereka sudah pikirannya dewasa bisa baca buku ini ya. Kalau remaja mungkin ini bagus. Kenapa aku mikir ataupun mereka baca ini akan lebih bagus? Karena ketika mereka masih anak-anak ataupun remaja yang baca buku ini, mereka akan tahu fokusnya mau ngapain. Ketika mereka tahu fokusnya, oh saya mau kejar ini, artinya dia punya goal yang harus dilakukan dan dia nggak boleh malas-malas. Jadi ketika dia bangun tidur, dia harus tahu ataupun dia harus melakukan apa yang harus dilakukan karena dia sudah buat listnya. Oh misalnya nih, aku harus jadi miliarder pertama misalnya di Indonesia yang umurnya itu di bawah 20 tahun misalnya. Kalau di luar negeri kan ada tuh siapa tuh, aduh, ibunya Stormy, Kylie Jenner, dia kan ini jadi miliarder self yang bilioner kalau nggak salah ya. Itu dia di umur kalau nggak salah 19 tahun, itu keren banget. Siapa tahu dari Indonesia juga ada, dan kamu ketika sudah ada mimpi-mimpi dan juga caranya dilakukan, who knows, kita tinggal doa dan ya kita tidak tahu ya. Dari remaja udah dipikirin semua tek caranya step by step, ini caranya melakukan ini. Ketika semua dilakukan pastinya nanti akan ada kebaikan yang akan diambil, dan ketika gagal pun sebenarnya bukan gagal. Kenapa? Karena kita gigih melakukan hal tersebut, kita jadi punya karakter yang bagus ke depannya. Menurut aku seperti itu. Dan bagi orang yang dewasa yang misalnya umur 20 tahun atau 30 tahun ke atas, menurut aku nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Karena memperbaiki diri itu sepanjang hayat ya. Sebab itu ketika pas sudah mandiri ataupun misalnya umurnya 20 atau 30 tahun ke atas, kalian punya hal-hal yang dulu lupa untuk dilakukan ataupun ya susah dilakukan. Dan ketika baca buku ini, kalian mengingat-ingat lagi mimpi-mimpi itu dan kalian pengen mewujudkannya lagi. Kalau menurut aku itu penting banget ya buat kalian agar setiap harinya itu biar selalu hidup. Dan cara melakukannya adalah itu gampang banget. Karena di sini isinya tuh menurut aku nggak jelimet, praktis banget. Dan salah satu caranya adalah ini, karena yang namanya malas itu kan bisa menyerang ke siapa saja ya. Dan terus gimana cara mengatasinya? Ya banyak macamnya. Nah sebelum itu misalkan cara-cara untuk mengatasinya adalah salah satunya misalnya olahraga ya. Karena ketika badan kita bergerak kayak gitu, otomatis pikiran, badan dan semuanya itu mengikuti seirama ya. Jadi misalkan selalu berolahraga, karena itu akan membuat badan kita sehat dan bergerak terus. Terus juga jangan menunda. Kamu pernah nggak ini ketika bangun tidur terus snooze gitu di handphonenya? Jangan ya, sekarang jangan. Ubah rutinitasnya. Ketika kamu dengar alarm, matikan, kamu bangun sekuat tenaga, baca basmalah, langsung mandi biar segar ya. Setelah itu adalah buat target. Kamu tahu buat target kenapa? Karena ketika kamu buat target, misalnya kalau aku sebenarnya jujur pengen jadi guru. Sebenarnya udah pernah, tapi aku benar-benar yang pengen yang full menjadi guru dan aku bisa mandiri. Karena saat ini agak susah ya untuk bisa jadi guru terus istilahnya survive gitu. Dan aku pengen banget menjadi guru. Caranya apa? Ya otomatis aku baca-baca buku tentang pendidikan kayak gitu. Aku juga karena belajar bahasa Jepang juga, aku memperbaiki bahasa Jepang aku biar lebih baik. Dan dengan buat target-target seperti misalnya dalam bahasa Jepang itu kan ada tuh targetnya, misalnya JLPT N1, N2, N3, N4, N5. Nah bagaimana biar bahasa Jepang aku lebih bagus lagi. Jadi aku buat target seperti itu. Ketika aku buat target, akhirnya apa? Aku tahu hari ini aku mau ngapain untuk mencapai hal tersebut. Ibaratnya tuh gini, ada kue yang gede banget, otomatis kita nggak mungkin makan langsung kan, itu kan bikin kenyang, sakit gigi dan lain-lain. Tapi ketika kita makan sedikit demi sedikit, itu kan lama-lama akan habis seperti itu. Dan aku pengen seperti itu. Ingat, buat target. Selanjutnya adalah hindari tempat tidur atau sofa nyamanmu. Kenapa? Karena ketika melakukan sesuatu, misalnya bagi anak-anak kosan, pastinya kan ruangannya kan dikit banget tuh, kecil tuh. Nah ketika kalian mau mengerjakan sesuatu, belajar ataupun baca buku,
usahakan dilipat sebisa mungkin, dibersihkan sofa ataupun kasur dan lain-lainnya agar ketika kamu baca mindset kamu itu berubah, oh sekarang saatnya belajar dan lain-lain. Karena ketika kamu baca buku terus ada di sofa ataupun di kasur nyamanmu, kamu akan jadinya ngantuk dan lain-lain. Jangan seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah selalu hadiahi dirimu ketika kamu sukses melakukan sesuatu. Misalnya hari ini targetnya kayak aku nih, aku biasanya di HP ada aplikasi namanya Habit. Biasanya di situ nulis misalnya sholat sunnah misalnya sholat sunnah tahajud ataupun duha, itu akan aku kasih tanda. Jadi di checklist nanti ketika sudah atau tidak. Sebenarnya mungkin gampang sih diingat saja gitu, tapi ketika aku melakukan hari ini aku telah melakukan sholat sunnah gitu, aku udah checklist, aku juga udah belajar, terus aku misalnya olahraga sebentar misalnya. Ketika aku melakukan seperti itu, aku akan mengapresiasi diri aku. Misalnya kayak leha-leha lebih lama misalnya, yang gak banyak yang leha-leha seperti itu, ataupun makan makanan yang enak seperti itu. Selanjutnya adalah motivasi diri. Karena kalian sudah tahu motivasi apa yang kamu lakukan ataupun apa yang akan kamu raih nanti ke depannya. Jadi kamu harus memotivasi diri sendiri. Karena setiap orang itu motivasinya bisa naik bisa turun. Jadi selalu motivasi diri. Misalkan hari ini capek, ayo kamu jangan capek, kamu pasti bisa seperti itu. Selalu berkata positif. Atau juga mungkin kalian pernah dengar ataupun lihat yang di TV itu ketika ada lihat di cermin kayak gitu yang aku bisa, aku mampu. Ada yang seperti itu kan. Nah, bisa jadi kamu seperti itu, ucapkan diri sendiri biar termotivasi. Terus juga lakukan secara teratur. Kenapa? Karena kalau kita melakukan secara teratur, itu akan membuat ritme pikiran badan kita akan mengikuti. Karena kalau kita jarang-jarang seperti itu, hasilnya kurang bagus. Ya, jadi selalu atur semuanya. Dan jangan lupa berdoa. Kenapa? Menurut aku penting banget berdoa. Karena ketika semua yang telah kita inginkan ataupun kerjakan itu istilahnya kan keduniawian tuh ya seperti itu, dan kita pengen yang namanya satu hal yang mukjizat ataupun yang kita tidak bisa dijelaskan apapun, jadi ya terjadi begitu saja gitu ya. Kayak misalnya mirip dengan law of attraction kayak gitu ya. Cuma karena aku lebih percaya pada Allah kayak gitu, jadi aku minta ke dia, ya aku pengen bla 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 seperti ini ya. Nanti doa-doa itu bisa jadi tidak langsung dikabulkan, pasti akan diberikan, tapi caranya mungkin berbeda. Bisa jadi aku pengen misalnya aku pengen HP yang terbaru ya sekarang ya, aku pengen HP Samsung S20, pengen banget. Ada dong duitnya? Nggak ada sama sekali kan, karena harganya mahal. Harganya itu sekitar 20 ke atas gitu ya. Ada yang murahnya yang versi 18 atau 15 gitu. Cuma aku pengen yang bener-bener yang bagusnya S20 Ultra Samsung. Itu harganya mahal banget. Tapi aku pengen banget. Dapat nggak duitnya? Nggak ada. Akan ada nggak? Kurang tahu juga. Tapi sebenarnya aku pengen banget. Aku berdoa, ya Allah semoga aku bisa ada rezeki seperti itu. Ya, nggak tahu kapan akan mendapatkannya. Tapi menurut aku penting banget untuk mengatasi rasa malas itu dengan cara berdoa. Nah, lalu di buku yang ini isinya apa aja sih Ojisang? Di sini salah satunya adalah sebelum jauh ya, nanti akan misalnya ciri-ciri pemalas itu seperti apa dan lain-lain. Jadi di sini dikasih tahu untuk salah satunya adalah dengan cara latihan merancang kehidupan. Ya, planning kehidupan. Jadi nanti di sini ada beberapa bagian. Salah satunya adalah yang pertama, siapa saya. Jadi kalian akan mikirkan siapa sih kalian ini ya. Kok bisa seperti ini? Misalnya kalian lahir di sini tuh ada kelebihannya nggak sih? Karena ada yang seperti itu, ada yang ketika self esteemnya lagi sedikit gitu ataupun lagi kurang, biasanya kita kan down banget nih seperti itu, dan kita berpikir ulang lagi ya. Ingat, kalian adalah orang terbaik ketika dilahirkan di bumi ini. Gak percaya? Ketika sperma ataupun sel sperma mendatangi itu sel telur, yang bisa adalah hanya kamu seorang, yang lainnya gagal. Artinya apa? Artinya kamu sebagai pemenangnya. Ingat seperti itu. Itu hal pertamanya. Selanjutnya adalah ketika lahir itu kamu diberikan hal-hal yang luar biasa oleh Allah, dan tiap orang itu punya karakter yang berbeda. Selalu ingat seperti itu ya. Misalnya bisa jadi kamu punya rupa yang sangat bagus, bisa jadi tubuh kamu tinggi. Nah, ketika kamu tahu siapa saya, kalian akan mengetahui poin yang kedua, yaitu apa saja peluang yang ada. Jadi ketika kalian tahu yang
aku tuh pengen jadi seperti ini misalnya. Kayak kalau misalnya ini siapa Pak Khalifah Bisma, dia pengen jadi penulis kan. Jadi peluangnya apa saja? Ya dia peluangnya lihat di kanan kirinya, dia jago seperti apa, dia banyak baca buku, dia juga belajar dari para ahlinya, dia juga memperhatikan lingkungan sekitar seperti itu. Jadi kalian harus bisa melihat peluang yang ada. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, saya ingin menjadi seperti siapa. Jadi kalian pasti punya panutan kan? Ya mungkin ada yang panutannya artis, ada panutannya penyanyi, ada juga yang aktor aktris, itu banyak sekali. Silahkan pilih menurut kalian baik ya. Kayak misalnya di YouTube aku sebenarnya agak suka untuk yang Ricis ya, meskipun jarang juga sih nonton, tapi aku suka kalau misalnya nggak sengaja lihat itu pas di YouTube terus ketemu dengan Ricis. Kenapa? Karena di dalamnya Ricis itu menurut aku apa ya, ada nilai-nilai Islami ataupun yang baik yang bisa dibagikan ke para penontonnya. Karena kalau nggak salah itu ponakan aku dia ketika ada hal-hal yang baik, dia yang bilangnya ini kok kata Ricis, aku kira oh ternyata dia lebih masuk dari istilah ilmunya gitu, informasinya dari Ricis bukan dari sekolah atau mana. Jadi menurut aku bagus gitu, karena pas aku lihat-lihat lagi yang oh ada banyak hal yang bagus dari Ricis juga gitu. Karena aku pernah lihat siapa ya, artis TikTok itu ketika di interview sama Ricis juga bilang yang kayak misalnya nyuruh kebaikan, terus misalnya kayak bajunya itu mungkin lebih rapi lagi, dia seperti itu. Jadi aku cukup suka ya. Jadi silakan kalian pengen jadi apa itu pastikan. Atau mungkin kalau dari luar lagi misalnya pengen kaya seperti yang sekarang bos Amazon itu Jeff Bezos kalau nggak salah ya, itu kan jadi orang nomor 1 terkaya ya. Terus Bill Gates juga orang nomor 2 yang kaya. Silakan kalian mau pengen jadi apa, putuskan. Nah selanjutnya yang keempat adalah bagaimana supaya tujuan saya tercapai. Jadi ketika kalian ingin menjadi sesuatu, orang pengen jadi sesuatu, pastinya kalian tahu ataupun mengetahui apa sih nantinya itu. Jadi maksudnya gini, jika kalian pengen jadi penulis, otomatis mungkin kalian harus banyak baca buku, misalnya baca buku tentang literatur, baca buku tentang biografi penulis, misalnya kayak J.K. Rowling itu seperti gimana, buku-buku karya sastra dari luar negeri, dari Indonesia juga banyak. Kalau dari Indonesia aku lebih banyak ataupun tertarik buku-buku terbitan Kompas. Nggak tahu kenapa, itu dari dulu buku terbitan Kompas keren banget sih kalau menurut aku. Apa ya yang dulu tuh yang kayak misalnya ada embel-embel Kompas kayak gitu, Seno Gumira, terus siapa lagi ya, pokoknya banyak orang-orang yang istilahnya novel ataupun cerpennya yang di istilah disponsori nama Kompas itu keren-keren. Dan aku suka banget dari zaman SMA itu, suka banget buku-buku seperti itu ya. Karena kalau buku sekarang bagus juga, cuma mungkin aku nggak kayak dulu kali ya. Kalau dulu kayak misal koran, majalah kayak gitu, majalah yang masih berupa ya informasi-informasi dari buku bacaan itu lebih banyak. Kalau sekarang meskipun ada internet, itu kadang kalah gitu ketika mau nyari buku, kadang kalah kena YouTube dan lain-lain ya, seperti itu. Dan mungkin itu sedikit review dari buku karya Khalifah Bisma Sanjaya dengan judulnya Obat Malas Dosis Tinggi. Semoga kalian jangan puas dengan review ini. Nanti kita ketemu lagi, mungkin ada review buku lain yang bagus, kalian bisa komen di bawah ini ya, biar nanti juga aku banyak belajar. Terima kasih untuk menonton video ini. Bye bye, sayonara.